Mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ata min afdali ayyamil usbu' fiha khuliqa Adam wa fiha udkhilal jannah wa fiha ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Jumat sebaik-baik hari dalam sepekan. Padanya Nabi Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula Nabi Adam dikeluarkan daripada surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Dan salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan rasul, yang kita wajib untuk beriman dengan risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan mengkaji atau membaca kitab adab-adab penuntut ilmu dan pengajar, Adabud Daris wal Mudarris, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Dan kita sudah selesai membaca mengenai adab-adab seorang guru, adab-adab seorang pengajar, yaitu bagaimana dia di kelas, bagaimana cara menjadi guru yang baik, dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu adab seorang penuntut ilmu, halaman 67, atau dalam teks bahasa Arabnya itu di halaman 38. Baik, sebagaimana biasa kita akan baca teks Arabnya dahulu, baru nanti kita baca terjemahannya. Silakan Ustaz Febri. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala al-muallif fi kitabih Adabud Daris. Amma adabuhu fi nafsihi fa ka'adabi al-mudarris. Fa ka'adabil na'am. Fa ka'adabil mudarrisi wa qad awdahnaha. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu min al-adnasi liyasluha li qabulil ilm wa hifdhihi wa istikmalihi, wa an yaqta'a al-ala'iq ash-shaghilati an kamali وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. طيب, cukup. Baca terjemahannya.
adab seorang penuntut ilmu. Untuk adab-adab pada dirinya, maka ia seperti adab-adab seorang pengajar yang telah kami jelaskan. Stop. Baik. Adab seorang penuntut ilmu diantaranya adalah adab pada dirinya terlebih dahulu. Dan adab pada dirinya ini sama dengan adab yang ada pada diri seorang pengajar. Bisa dilihat kembali pada halaman 41. Dan di antara hal yang penting yang perlu diperhatikan ya bagi seorang penuntut ilmu ya di sini adalah an-niyah, yaitu bagaimana niatnya. Niatnya ketika belajar ini untuk apa? Apakah benar-benar untuk beribadah kepada Allah, membela agama Allah, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah seseorang itu niatnya menuntut ilmu dengan tujuan dunia, agar dia dikenal oleh orang-orang banyak, agar ia mendapatkan posisi dan kedudukan ketika ia menuntut ilmu. Semakin tinggi kedudukannya, maka semakin banyak harta yang ia dapatkan. Maka ini yang perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu dan tentunya bagi seorang pengajar, dan kita sudah jelaskan yaitu bagaimana pentingnya untuk meluruskan niat kita ketika kita menuntut ilmu apapun itu. Ya, belajar apapun itu. Apalagi mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita. Tentunya ini lebih kita utamakan dan harus kita luruskan niat kita. Ya. Karena terkadang hati kita ini berbolak-balik. Di awal perkara ketika kita menuntut ilmu, niat kita sudah lurus. Saya ingin belajar tahsin Al-Quran untuk memperbaiki bacaan saya, untuk memperbaiki sholat saya. Namun di lain waktu hati kita mulai berubah. Ya, kita belajar, ya, ada niat terselubung. Ya, misalkan kita menyukai seorang akhwat dan kebetulan orang tuanya berada di halaqah tahsin, lalu kita belajar di sana agar kita diperhatikan. Ini juga bisa saja. Ya. Nah, begitu juga orang-orang yang dia belajar Al-Quran namun agar orang-orang menyebutnya sebagai qari, ya, bacaannya merdu, ya. Maka hal yang paling diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah an-niyah, yaitu niatnya. Hendaknya tujuan dia menuntut ilmu adalah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian itu tadi adab yang pertama dari seorang penuntut ilmu, yaitu adabuhu fi nafsih, adab pada dirinya sendiri. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas, dan hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan dirinya daripada adnas, kotoran. Ya, Ustaz dan Ustazah sekalian, hafizakumullah, sesungguhnya hati itu bagaikan bejana. Hati itu bagaikan bejana. Ya. Afwan, sesungguhnya ilmu itu, ya, adalah bejana bagi hati. Ilmu adalah bejana bagi hati. Dan ilmu
dia tidak akan mau nempel, dia tidak akan mau tinggal di dalam bejana yang kotor. Maka seorang penuntut ilmu ketika dia ingin belajar, ketika dia ingin menuntut ilmu, maka dia harus membersihkan niatnya. Dia harus membersihkan hatinya daripada niat-niat yang kotor. Agar apa? Agar ilmu yang dia cari itu melekat dan menempel pada dirinya. Ya. Maka tidak akan mungkin ya ilmu menempel pada para pelaku maksiat. Tidak akan mungkin bisa. Ilmu tidak akan mungkin menempel pada orang-orang fasik. Sebagaimana ilmu juga tidak akan menempel pada orang-orang munafik. Ya. Di depan berkata lain, di belakang bersikap lain. Ya. Maka pentingnya bagi seorang penuntut ilmu untuk membersihkan hatinya daripada kotoran. Kenapa demikian? Disebutkan oleh penulis liyasluha liqabulil ilmi wa hifzihi wastithmari, agar ilmu itu masuk ke dalam hatinya, wa hifzih, kemudian tersimpan. Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, bejana hati itu adalah ilmu, wastithmari, dan juga memetik buahnya. Ini adab yang kedua bagi seorang penuntut ilmu yang harus dia perhatikan. Kemudian adab selanjutnya, wa an yaqta'al ala'iqah asyaghilah an kamalil ijtihad. Kita baca apa ini artinya. Dan memutuskan hubungan-hubungan yang menyibukkannya dari kesungguhan total. Al-ala'iq, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan yang kita ambil rujukan daripada syarah beliau, al-ala'iq huwa ma yufarriqul hamma. Yang dimaksud dengan al-ala'iq ini adalah perkara-perkara yang bisa memutuskan semangat seseorang di dalam menuntut ilmu. Wal ghalib anna alladhi yufarriqul hamma amran, dan kebanyakannya ya, yang memutuskan semangat seseorang itu ada dua hal. Yang memutuskan semangat seseorang dalam menuntut ilmu ini ada dua perkara. Apa itu yang pertama? Al-mubalaghatu fi talabid dunya wa jam'i hutamiha. Berlebihan di dalam mencari dunia dan mengumpulkan harta dunia. Ya. Teman-teman sekalian, hafizakumullah, kita hidup di dunia dan kita memang diperintahkan untuk mengambil apa yang menjadi hak kita di dalam dunia. Namun yang lebih utama yang harus diperhatikan terutama bagi penuntut ilmu adalah mencari akhirat. Dunia dia cari, namun tidak berlebih-lebihan. Dia tetap mencari dunia, namun tidak berlebih-lebihan, sehingga dia menyibukkan dirinya dengan mencari dunia dan melupakan akhirat. Tapi banyak orang yang lihat, orang kaya sebahagian orang yang kaya, mereka tidak bisa disebut sebagai penuntut ilmu karena mayoritas waktu mereka adalah untuk dunia. Maka tidak ada ulama itu yang kaya. Ada tapi tidak banyak.
Ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang ketika dia ingin belajar, ya, menuntut ilmu, maka yang harus dia ingat bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah sama-sama kita hafal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi menuntut ilmu itu bukan di waktu kita kosong, tidak. Menuntut ilmu itu bukan mencari waktu kosong, tidak. Kalau begitu tidak akan pernah ada. Teman-teman, manusia membutuhkan makanan ini mungkin 2 atau 3 kali dalam sehari, ya. Namun kebutuhan manusia kepada ilmu ini sebanyak detakan ataupun hembusan nafasnya. Maka penting bagi seseorang untuk mengingat hal ini. Jangan sampai 1 pekan dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Udah cukup Ustaz. Sekarang ada kajian di YouTube. Benar. Dari YouTube juga seseorang bisa mengambil faedah dan juga menuntut ilmu. Namun bukankah kita sama-sama tahu bahwa sabda Nabi man salaka tariqan, ya? Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, ya, menempuh, mencari ilmu, maka janji Allah kepadanya adalah Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka di antara jalan ekspres, jalan singkat untuk kita menuju surga Allah adalah mencari ilmu, menuntut ilmu. Maka ini pesan bagi diri ana pribadi dan kepada teman-teman sekalian, mari kita hadiri kajian-kajian, majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, di kota kita banyak masjid-masjid yang sekarang meskipun dalam keadaan pandemi ini sudah membuka kajian-kajian. Ada Masjid Raudatul Jannah, setiap subuh ada kajian, setiap hari. Ada Masjid Ubay bin Ka'ab. Ada Masjid Al-Mukhlisin di Pandau. Ada Masjid Zaid bin Thabit di Panam. Ada Masjid Al-Fat di Kuala Kubang. Alhamdulillah. Maka gunakanlah, ya, kesempatan untuk, ya, mencari ilmu. Kemudian perkara kedua yang bisa menyebabkan seseorang hilang semangat di dalam menuntut ilmu ini adalah banyaknya bergaul dengan orang-orang lain. Banyaknya bergaul dengan orang-orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia disibukkan dengan teman-teman yang mereka sendiri tidak begitu peduli terhadap ilmu. Maka lingkungan sekitar juga mempengaruhi teman-teman sekalian. Ya. Pentingnya kita untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Ya. Sebagaimana diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman yang baik itu bagaikan seseorang berteman dengan penjual minyak wangi gitu. Kalau kita berteman dengan penjual parfum nih, ketika kita main datang ke tokonya, kemudian kita keluar, maka orang-orang akan mencium bau harum pada diri kita meskipun kita tidak memakai parfum. Namun kita keluar daripada kedai teman kita yang merupakan penjual parfum, maka orang-orang akan
mencium wangi dari tubuh kita, atau kita membeli parfum darinya, atau diberikannya parfum kepada kita, diberikannya hadiah, lalu kita keluar, maka orang-orang akan mencium bau wangi kepada dalam diri kita. Ini perumpamaan teman yang baik. Sebaliknya, perumpamaan berteman dengan teman yang buruk, akhlaknya tercela, sifatnya tercela, bagaikan berteman dengan seorang tukang besi. Ketika kita main di tempatnya lalu kita keluar, orang-orang akan mencium bau apek pada diri kita, pada pakaian kita, meskipun kita tidak ada mengerjakan pekerjaan teman kita. Atau jikapun tidak demikian, baju kita akan terkena percikan-percikan api daripada pekerjaan dia. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia ngelas sesuatu, atau dia berkaitan dengan besi lah, ya kan ada api itu. Bisa saja percikan itu mengenai pakaian kita. Maka begitulah perumpamaan berteman dengan orang yang jelek. Kita ini baik, tapi kita berteman dengan para kriminal, orang yang suka ganja, orang yang suka nyabu, teman gitu. Meskipun kita tidak melakukannya, namun ketika orang lain melihat kita kumpul di situ, orang lain nggak akan percaya. Tengok tuh si fulan kumpulnya sama siapa? Si Anu yang suka nyabu. Padahal kita nggak ada melakukan. Tapi lihat, orang pasti akan mencap kita teman yang buruk, sama gitu. Atau kita berteman dengan orang-orang yang suka menggibah. Kita nggak ada menggibah, tapi dia berteman dengan orang yang kerjanya suka menggibah, menggosip. Kayak ibu-ibu di perumahan komplek misalkan, ya, ngumpul bareng sedang nyapu halaman. Bu, ayo sini bu, gabung, menceritakan aib-aib saudaranya. Meskipun kita tidak ada bergibah, maka orang akan menganggap kita sama gitu. Namun coba seandainya nih kita berteman dengan orang alim, dengan orang baik, kita bukan orang alim, namun kita sering bergaul dengan mereka, orang-orang pasti nganggap kita apa? Si fulan tuh baik. Lihatlah teman-temannya, masya Allah, dia bergaul dengan si fulan, ya. Masya Allah, teman-temannya baik semua itu. Coba cari informasi tentang dia. Nah, lihat begitu. Ya, dan ini juga salah satu cara untuk mencari tips mencari pasangan. Kata penyair, anil mar'i la tasal wasal an qarini. Kalau kamu ingin mengenal seseorang, maka jangan kamu tanya karakternya itu pada orang tersebut secara langsung. Jangan. Ukhti ini kayak mana orangnya? Jangan. Atau akhi, antum bagaimana orangnya? Jangan. Kita tidak tahu apakah yang diucapkannya benar atau tidak. Apa kata penyair itu? Wasal an qarini. Tanyakan dengan siapa dia berteman. Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Karena setiap orang yang berteman itu biasanya saling sejalan. Setiap orang yang berteman itu biasanya saling sejalan. Tidak mungkin orang yang nggak sepaham bisa berteman, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, satu karakternya suka bercanda, satu lagi karakternya sensitif. Ini nggak akan bisa, gitu. Ya, yang lain niatnya bercanda, yang kawan ini merasa dia disindir, gitu. Ya, nggak bisa. Maka diantara hal-hal yang bisa menghilangkan semangat seseorang menuntut ilmu ini, ya, banyaknya bergaul dengan orang lain, gitu. Bukan nggak boleh kita bergaul, boleh. Namun pilihlah
teman dan carilah lingkungan yang memang betul-betul membuat kita semangat di dalam menuntut ilmu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman di sini memiliki teman-teman yang seperti itu. Ya, ada majelis tahsin akhwat. Ustazah, ini ada tahsin di masjid ini, ayo kita ikut. Ustaz, ini ada kajian Ustaz ini, yuk kita datang gitu. Ya. Baik. Ini dia tadi adab yang keberapa? Satu tadi pada dirinya, kedua membersihkan hati dari kotoran, ketiga memotong dengan hal-hal yang menyibukkan seseorang daripada bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya wa yardha bil yasiri minal qut. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu ini merasa cukup dengan kebutuhan yang dia peroleh. Wa yardha bil yasiri minal qut. Ya. Hendaknya seseorang itu merasa cukup dengan makanan yang dia peroleh. Ya, sekedar makanan itu cukup untuk memenuhi keluarganya. Keluarganya bisa makan, bisa minum, ya, anak-anaknya. Yang penting itu semua sudah cukup. Jangan kita berlebih-lebihan di dalam mencari makan ataupun minum. Ya. Kenapa? Karena ya biasanya ya teman-teman, orang yang banyak makan, orang yang banyak minum, ini yusabbibu, akan menyebabkan al-kaslan, ya, wan naum. Biasanya orang yang banyak makan, banyak minum, ini akan menyebabkan rasa malas. Dan kalau udah malas, bawaannya pengen tidur. Nah, ini juga penting bagi kita, ya. Kalau mau sarapan sebelum ngajar juga diapakan porsinya gitu. Makanya sarapan tuh pagi jam 6, jam 6.30, sehingga ketika kita masuk mengajar kita sudah tidak ngantuk lagi gitu. Tapi kalau 5 menit lagi mau masuk, kita sarapan, perut masih kenyang, lalu kita harus mengajar, ini yakinlah dia 15 menit itu belum mengajar lagi, masih menunggu perutnya turun dulu, tenang gitu. Ya. Nah, jadi hendaknya seorang penuntut ilmu ini dia merasa cukup dengan makanan yang dia peroleh. Wa yasbira, ya, ala diqil 'ish, dan bersabar terhadap kesempitan hidup. Ya, memang kebanyakan para penuntut ilmu ini memang miskin, ya. Miskin dalam artian secara zahir gitu. Tampilan zahirnya miskin, namun hati mereka ini lapang. Masya Allah. Kita temukan orang-orang yang zahirnya miskin, namun dia tidak memiliki kesulitan. Selagi dia memiliki makanan di pagi hari untuk keluarganya, dia sudah cukup gitu. Ya, kita saja yang mungkin merasa iba gitu. Namun ada orang-orang yang seperti ini, dan begitulah kebanyakan para ulama salaf terdahulu. Mereka semua bertahan di dalam kesempitan hidup. Bukan mereka tidak mau. Kalau mereka mau, dunia itu datang kepada mereka. Kalau mereka mau, dunia itu datang kepada mereka. Pernah suatu ketika Sa'id ibn al-Musayyib diberikan oleh khalifah dinasti Muawiyah, ya, dinasti Bani Marwan, sebanyak 300.000 dirham agar ia mau datang ke Syam. Namun dia tolak. Aku tidak butuh kepada harta ini. Begitu juga Anas bin Malik. Bukan Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas. Ya, salah satu imam mazhab. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini berarti Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah. Ketika Harun ar-Rasyid
ya selesai daripada menunaikan haji, dia ingin Imam Malik bin Anas ini ikut bersamanya ke Syam. Ya bukan ke Syam. Bani Abbasnya di mana ibu kotanya? Kufah. Ya di Irak lah ya. Bani Abbasnya ini ibu kotanya di mana? Di Irak gitu. Dikasih kepada utusan itu agar memberikan kepada Imam Malik ada sekantung itu, dan kantung itu berisi emas gitu. Ya, entah berapa ratus emas, tetapi itu isinya emas. Dengan syarat Imam Malik mau ikut rombongan ke Irak untuk mengajar anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ngajar privat itu. Tapi ini emas. Upahnya emas gitu. Imam Malik enggak. Wal Madinatu khairun law ya'lamun. Sungguh Madinah ini lebih baik kalau mereka tahu. Imam Malik enggak mau meninggalkan kota Madinah. Ya, katakan kepada khalifah, Madinah lebih baik kalau mereka tahu. Akhirnya apa? Khalifah yang alim dikirim anaknya belajar sama Imam Malik langsung ke Madinah. Lihat, para ulama kalau mereka mau dunia datang kepada mereka. Namun mereka tahu beratnya hisab itu nanti di akhirat. Ya, beratnya hisab itu di akhirat. Baik, lanjut Ustaz Fibri. Qala Abu Hanifah. قال أبو حنيفة رضي الله عنه يستعان على العلم بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة. Baca terjemahannya. Hendak Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, faktor yang membantu untuk mendapatkan ilmu adalah menyatukan semangat. Faktor yang membantu menyingkirkan kaitan-kaitan dunia adalah menerima yang sedikit saat membutuhkan. Baik. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Hanifah ini siapa? Ustaz Rizki tahu? Abu Hanifah siapa? Enggak tahu. Ustaz Walman tahu? Siapa Abu Hanifah? Hah? Enggak tahu. Ustaz Rio tahu? Abu Hanifah ini adalah salah satu imam daripada imam mazhab yang 4. Ya, mazhab yang terkenal di dunia itu ada 4. Mazhab Hanafi. Inilah dia pengasasnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua mazhab Maliki. Ini secara berurutan. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali. Ya, Imam Abu Hanifah sezaman dengan Imam Malik, ketemu. Imam Malik kemudian punya murid namanya, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mazhab ini ada saling berkaitan. Ya, maka Abu Hanifah ini adalah salah seorang imam daripada imam yang 4. Kata penulis, qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, di sini ada catatan teman-teman. Wallahu alam kenapa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ya memakai istilah at-taraddi ya atau radhiyallahu anhu kepada Imam Abu Hanifah. Karena sebagaimana kita tahu ucapan at-taraddi atau radhiyallahu anhu ini adalah istilah khusus bagi siapa? Para sahabat. Ya, adapun Imam An-Nawawi sendiri di dalam muqaddimahnya ini menggunakan kalimat rahimahullah. Apa? Rahimahullah. Ya. Baik. Apa kata Imam Abu Hanifah? Bahwa faktor-faktor ya di dalam menuntut ilmu itu adalah mengumpulkan semangat. Dan mengumpulkan semangat sebagaimana yang kita katakan tadi.
yaitu pertama menghindari daripada yang tadi kan kita sebut ada dua perkara yang menyebabkan seseorang hilang semangat. Maka kebalikan agar seseorang bisa terkumpul semangatnya kembali untuk menuntut ilmu adalah yang pertama, menjauhi daripada banyak mencari dunia, at-taqallul minad dunya, ya, mengurangi, ya. Yang kedua, mengurangi banyak bergaul dengan orang-orang lain yang tidak memberi manfaat bagi kita. Nah, inilah dua faktor yang bisa membuat seseorang dan membantu seseorang di dalam menuntut ilmu. Wa yusta'anu ala hadzil alaik bi akhdhil yasir indal hajah. Dan bagaimana kiat ataupun tips untuk kita menghilangkan halangan-halangan yang menyibukkan diri kita daripada menuntut ilmu? Ini kata Imam Abu Hanifah, yaitu dengan mengambil yang sedikit daripada kebutuhan. Jadi bukan berarti ketika kita menuntut ilmu kita tinggalkan apa yang menjadi tanggungan kita, kita tinggalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Tidak, ini salah. Sebagaimana dilakukan oleh sebahagian saudara kita, mereka pergi menuntut ilmu, mereka pergi berdakwah, kemudian meninggalkan keluarganya. Alasannya ada Allah yang memberi rezeki. Ya nggak bisa. Tidak bisa. Dek, abang mau keluar berdakwah 3 hari atau 1 minggu, paling lama 40 hari. Bang, anak kita masih bayi nih bang, gimana? Makannya, susunya gimana? Jangan khawatir dek, Allah bersama kita. Ya, istrinya, kalau gitu saya ikut berdakwah lah bang. Jangan, siapa ngurus anak kita? Ada Allah bang. Nggak bisa. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Maka ketika seseorang ingin menuntut ilmu, meninggalkan tanggungannya, meninggalkan kewajibannya, dia harus tinggalkan sesuatu yang bisa membuat mereka bertahan hidup, gitu. Kita bukan kayak Nabi Ibrahim meninggalkan siapa? Hajar di tengah gurun gersang, tidak ada mata air, gersang. Karena Allah mewahyukan kepada Ibrahim untuk meletakkan mereka di sana, Hajar dan bayinya Ismail yang masih dalam susuan. Dia tinggalkan, dia antar setelah sampai pada tempat yang Allah perintahkan, dia tinggalkan Hajar itu. Dia tinggalkan hanya dengan bekal apa? Minuman. Apa dulu istilahnya itu? Apa? Ya dari kulit unta itulah. Itu. Dia bilang, "Bang, ya ini bahasa kita ya. Bang, kok kami ditinggalin?" Suaminya tidak menoleh, pergi karena dia diperintahkan. Sekali jualan terus suami, "Bang, ini anak masih kecil kok kami ditinggalin, gimana kami nih?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. Jangan pikir Nabi Ibrahim orang yang tega. Enggak, siapa yang tega ninggalin kekasih hatinya dan buah hatinya? Tidak. Namun Allah memerintahkannya, dan dia lebih mencintai Allah daripada dirinya dan keluarganya. Kali ketiga Hajar memanggil, "Bang, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini?" Maka Ibrahim berbalik, "Iya." Kata Hajar, "Kalau begitu pergilah engkau. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lihat keyakinan seorang Hajar, wanita tauhid, bukan wanita sinetron. Kalau wanita sinetron, "Bang, ini gimana ini? Anak masih kecil kok ditinggalin, nggak tanggung jawab." Ya. Beda wanita bertauhid, ya, ditinggalin sendirian dengan bekal seadanya.
tatkala itu perintah Allah, Hajar kemudian yakin bahwa Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya, dan benar. Ketika anaknya ketika mulai habis ASINya, air minum juga habis, Ismail kelaparan, kemudian Hajar terpaksa bolak-balik antara bukit Safa, Marwah, cari di mana ada sumber air, tidak ada. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Nah, lihat. Hendaknya ketika seseorang menuntut ilmu, ya, faktor-faktor yang bisa membuatnya menghilangkan halangan-halangan ini adalah mengambil yang sedikit ketika kebutuhan. Jadi ya, antum kalau mau belajar, ya, menuntut ilmu, mau misalkan nih, Dek, abang diterima di Universitas Islam Madinah gitu. Ya, karena di sana cuma untuk mahasiswa saja beasiswanya, maka gimana? Adik masih mau nunggu atau tidak gitu. Tanya dia. Karena antum pergi belajar 4 tahun tanpa diberi nafkah, ya gimana orang kita juga dikasih nafkah kalau kita belajar di Madinah, uang jajan gitu. Tanya dia, sanggup nggak? Ya udah Bang, nggak apa-apa, abang belajar saja dulu sampai tamat, biar adik sama orang tua dulu tinggal. Ini baru mantap. Tapi kasih juga dia pilihan, ya, kasih juga pilihan. Ya, kalau adik mau nunggu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau adik nggak tahan nunggu abang tamat, ya cari saja yang lain. Kalau dia sudah menikah, ya abang beri pilihan, kita bisa bercerai gitu. Tapi yakinlah, nggak ada wanita ketika dia sudah mencintai seseorang dia melepaskan lelaki itu, jarang. Kecuali lelaki itu lelaki yang bejat, keras, kasar, nah itu mungkin gitu. Baik, selanjutnya jam berapa Sabep? 8:38. Baik, kita ambil satu lagi perkataan. Waqala al-Khatib. Naam. Waqala al-Khatibul Baghdadi yustahabbu lit-talib an yakuna azaban ma amkanahu li alla yaqta'ahu al-ishtighal bi huquqi az-zawjati wal ihtimami bil ma'ishati wal ihtimamu bil ma'ishati an ikmali talabil ilm. Baca artinya. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, seorang penuntut ilmu dianjurkan membujang sebisa mungkin agar kesibukan memenuhi hak-hak istri dan mencari mata pencaharian tidak memutuskannya dari menyempurnakan usahanya dalam mencari ilmu. Baik. Perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini, teman-teman, ini ada sedikit koreksi, ya. Beliau mengatakan hendaknya beliau menganjurkan seseorang untuk membujang, dan ini sebenarnya bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan para pemuda untuk segera menikah. Ya, coba baca di situ nota kakinya situ. Apa situ? Ada di situ catatan kaki di bawah. Perkataan ini tidak bersifat mutlak karena setiap zaman memiliki keadaannya. Nah, lihat, perkataan ini tidak bersifat mutlak. Di sini Al-Khatib Al-Baghdadi, dan beliau salah seorang ulama di zamannya, menganjurkan kepada seorang penuntut ilmu ini agar dia membujang. Jadi tidak usah menikah. Karena kalau dia menikah, dia akan tersibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga, mencari maisha dan semisalnya gitu. Ya, namun pandangan ini, ucapan ini, ya, tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk segera menikah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Lihat, khitab Nabi kepada para pemuda, karena memang pemuda ini yang gejolaknya besar. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, al-ba'ah di sini bisa
kemampuan untuk mencari memberi nafkah dan kemampuan untuk berhubungan. Falyatazawwaj, kata Nabi, menikahlah kalian. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah seseorang bisa menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Ya namanya laki-laki, ketika dia melihat wanita, ini perhatikan para wanita. Mata lelaki ini tajam. Ya. Tajam. Ketika bahkan seorang alim saja bisa terfitnah dengan kecantikan wanita. Maka pesan kami bagi para wanita, jagalah diri kalian, tutupilah diri kalian sebisa mungkin, dan jangan tunjukkan dan tampakkan diri kalian di hadapan para lelaki. Dan bagi para suami, hendaknya benar-benar menjaga istrinya daripada dilihat dan dinikmati oleh lelaki lain. Karena sesungguhnya ada ancaman bagi lelaki ataupun suami yang membiarkan hal tersebut. Ini adalah lelaki dayus yang tidak memiliki rasa cemburu. Ketika melihat istrinya mungkin main TikTok, goyang-goyang, joget-joget, di like, di komen, Masya Allah. Apakah dia senang? Jangan. Kalau dia senang, dijadikan konten dapat uang, dayus. Diancam neraka. Itu. Ya. Ini. Perhatikan keluarga kita. Yang mana menjadi tanggungan kita, istri kita, anak perempuan kita, adik kita, kakak kita yang belum menikah ya. Kalau dia menikah tentu suaminya pula lagi kan. Gitu. Maka menikah ini perintah. Karena seseorang ketika dia menikah, ya itu tadi, jangan sampai, ini juga catatan, jangan sampai sebelum menikah dia rajin nih ke kajian. Setiap Kamis malam dia datang ke RJ menghadiri kajian Ustadz Asfri, kajian tafsir. Setelah menikah tidak pernah nampak mukanya lagi. Gitu. Ya. Jangan pula seperti itu. Jangan sampai ketika seseorang menikah, biasanya dia rajin menghadiri majelis ilmu, menjadi hilang, tidak berbekas sama sekali. Si fulan sejak nikah hilang kabarnya, nggak pernah nampak, gitu. Ya jangan teman-teman. Ya, begitu juga akhwat. Jangan sampai setelah menikah tidak menghadiri majelis ilmu sama sekali. Namun akhwat keadaannya berbeda. Mereka harus meminta izin kepada suaminya atau kepada ayah mereka jika ingin keluar rumah. Gitu ya. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.